Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin korelasi indeks dengan saham di dalamnya supaya kita bisa mantau arah pergerakan market dan cari saham yang potensial di dalamnya. Pastinya supaya kita cuan go itu invest ataupun trading. So, udah pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, video kali ini gue buka dengan dua gambar ini. Yang di kiri kalian bisa lihat itu adalah indeks harga saham gabungan ya, bursa saham di Indonesia. Sedangkan yang kanan ini adalah ilustrasi bursa saham yang ada di US. Dan seperti yang kita tahu, masing-masing bursa saham ini punya indeks ya. Kalau di Indonesia, kita tuh terkenal dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Terus ada juga ISI ya, ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Dan pastinya LQ45, isinya 45 saham yang likuiditasnya cukup tinggi di Indonesia. Tapi gue nggak akan bahas yang Indonesia ya terlalu detail di sini karena kalian pasti udah tahu juga. Yang akan gue lebih bahas adalah bursa saham di US ya. Di US ini kenal 3 indeks yang besar, yaitu S&P 500, DJIA, Dow Jones, terus juga Nasdaq. Dari 3 indeks ini, kita bisa lihat gambaran masing-masing ini punya karakteristik. Dan dari karakteristik yang berbeda ini, kita bisa tahu nih saham-saham yang di dalamnya apa aja. Terus kira-kira ketika satu sektor kelihatan mau naik, saham apa yang berpotensi yang bisa kita tradingin di dalamnya. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di US tadi kan kita udah tahu ya, ada 3 indeks saham yang besar. Yang pertama adalah S&P 500. Ini adalah 500 saham dengan market cap terbesar. Nah, S&P 500 ini sekarang bisa jadi acuan kalau misalkan kita mau lihat arah market US kemana. Karena ini isinya 500 saham-saham big cap. Pasti itu akan merefleksikan market US ya, karena weightingnya berat banget. Terus indeks yang kedua adalah DJIA atau Dow Jones ya. Ini isinya adalah 30 saham unggulan yang listing di bursa US. Nah, saham unggulan ini kriterianya ya bisa macam-macam tergantung yang bikin si indeks ini. Jadi ya dibilang bisa merefleksikan US atau enggak, bisa, cuma tidak seakurat S&P 500. Menurut gua kayak gitu. Terus yang ketiga adalah Nasdaq. Nah, ini yang menarik banget ya. Jadi Nasdaq ini berisi 100 perusahaan non-finansial terbesar. Jadi sekarang itu mostly diisi oleh saham-saham teknologi. Ya seperti yang kita tahu, US ini big caps itu kebanyakan saham-saham teknologi. Jadi jelas ya 3 indeks ini berbeda dan setiap indeks punya ciri khasnya masing-masing. Ya kalau mau lihat refleksi US keseluruhan, lihatnya S&P 500. Kalau lihatnya mau tag, ya lihatnya ke Nasdaq. Itu ya yang jadi patokan gue selama ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus Nasdaq itu kan tadi gue bilang 100 saham tanpa memperhitungkan perusahaan finansial gitu ya. Berarti isinya teknologi. Oke, kita bakalan lihat isinya apa aja. Nah, ini adalah top 7 ya di Nasdaq. Nanti kalian bisa lihat aja ya perbandingan market cap-nya antara top 7 big caps di Nasdaq ini dengan saham-saham yang lain. Jadi kalau nanti kita lihat Nasdaq-nya naik atau turun, ya mostly itu digerakkan oleh 7 saham besar ini. Oke, next ya. Terus pasti yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana pergerakan Nasdaq, mau kemana, mau naik atau turun? Karena kalau misalkan udah tahu arah pergerakannya, kita bisa manfaatin momentum untuk trading di Nasdaq atau trading invest di saham di dalamnya. Nah, sekarang ya, per video ini dibuat di awal Agustus 2023, pergerakan Nasdaq memang sedang minor uptrend ya, dari awal tahun 2023, bagus banget ya pergerakannya dari 10 ribuan ya sampai sempat menyentuh 15 ribu. Artinya sudah naik 50% ya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, tapi sekarang posisi Nasdaq ini sudah mendekati area resistance-nya yang adalah high sebelumnya di awal tahun 2022 di sekitar harga 16 ribuan. Ya, sekarang udah 15 ribu, artinya upside-nya tinggal 1000 poin ya, kurang lebih. Nah, apakah menarik untuk kita buy atau kita long dari posisi sekarang ini? Menurut gue, personally, risk and reward-nya sudah kurang menarik. Ya, karena udah deket banget sama area resistance. Kalau nanti dia misalkan confirm swing high dan akhirnya jadi double top, kalau dia drop itu bisa jauh banget ya. Lihat ya range-nya dari 10.000 sampai 16.000 berarti 6.000 poin. Kalau misalkan dia jebol drop bisa balik lagi ke 4.000 5.000-an. Itu jauh banget. Jadi menurut gua sekarang kalau misalkan kita mau main short term boleh, sebenarnya masih long lihat time frame yang lebih pendek. Cuma untuk nyimpen lama gua udah agak khawatir. Ya mungkin kalau misalkan nanti mau entry, tunggu dia agak koreksi lah ya. Kurang lebih ke sekitar 12-13 ribu, menurut gua itu baru boleh diperhatikan. Nah ini ya outlook overview untuk Nasdaq atau saham teknologi di US. Apakah bisa berelasi sama saham teknologi di Indonesia?
Yes, menurut gua bisa. Ya karena di Indonesia kan saham teknologi belum banyak. Jadi pasti outlook-nya masih ngikutin US nih sebagai market dengan saham-saham teknologi terbesar dunia. Jadi kurang lebih masih ngekor kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus gimana pergerakan saham di dalamnya? Contoh yang pertama gua akan ambil Apple ya. Kalau tadi ada 7 big caps, gua akan ambil contoh 3 lah ya. Nah, pergerakan harga saham Apple ini agak berbeda dari indeksnya. Kalau tadi misalkan indeksnya ada high, terus koreksi, terus sekarang lagi mencoba break high-nya. Apple ini sudah breakout high yang di awal tahun 2022. Ya, jadi korelasinya mirip, tapi Apple ini lebih kencang. Udah breakout nih ya, gue udah kasih notes di sini. Tapi hati-hati juga, kalau misalkan dia naiknya lebih kencang dari indeks, nah nanti ketika indeksnya turun, saham Apple ini juga berpotensi turunnya lebih dalam dibanding yang lain. Ya bisa disebut Apple ini lebih volatile lah dari Nasdaq-nya. Saham yang selanjutnya adalah Microsoft. Nah, Microsoft ini kalian juga bisa lihat ya, pola chartnya ini mirip sama Nasdaq, tapi dia ini sudah breakout high yang di awal tahun 2022. Karena ini adalah target kenaikan inverted head and shoulders-nya di bawah. Ya pas lah ya, ini kena resisten. Menurut gua Microsoft ini chartnya mirip sama Nasdaq, tapi dia sedikit lebih kencang karena ada pattern di bawah. Terus juga gua lihat di sini swing high-nya udah mulai kebentuk. Nah, apa pentingnya kita ngeliatin satu persatu kayak gini? Oke, boleh catat, menurut gua, ini bisa jadi cerminan Nasdaq nantinya juga akan turun. Ya, lihat ya, Microsoft ini swing high-nya udah jadi, udah kebentuk. Jadi, dia berpotensi koreksi. Koreksinya kemana? Mungkin ke sekitar 276 dulu ya. Baru nanti kita lihat lagi di sana. Nah, misalkan kalau saham-saham big caps-nya udah mau koreksi, kayak contoh Microsoft gini, ya berarti most likely ini bakal memberatkan si Nasdaq-nya juga. Jadi, gue lihat Nasdaq-nya berpotensi koreksi juga. Oke, ini baru 2 contohnya. Kita lihat contoh satu lagi. Setelah Microsoft adalah Nvidia. Oke, nah sekarang lihat ya, Nvidia ini lebih lucu lagi. Di sini dia breakdown trennya, terus setelah itu naik kenceng. Bahkan naiknya gila-gilaan banget ya, dari $100 sampai di level 400. Artinya kurang dari setahun Nvidia ini naiknya 4 kali lipat. Dan nggak cuma itu, lihat naiknya kenceng banget, sempet gap up, dan bahkan udah lewat high sebelumnya. Lewatnya juga jauh. Banyak banget faktor yang mempengaruhi ya. Di sini kalian bisa lihat, dia ini gap up ya, ini adalah pada saat pengumuman earnings ya, kinerja di Q1 2023 Nvidia ini bagus banget, jadi orang yang beli banyak. Nah, langsung lompat dan naik kenceng. Nah, ini satu lagi contoh saham yang bergeraknya sedikit berbeda dengan indexing. Di sini gue akan kasih penjelasan secara makroekonominya. Yaitu, yes, bapak-bapak ini, Jerome Powell ya, the Federal Reserve atau apapun yang kalian sebutnya. Beliau ini di FOMC kemarin tanggal 26 Juli 2023 yang terakhir mengumumkan lagi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ya memang sebenarnya ini sudah diprediksi, tapi yang bikin market agak khawatir adalah pernyataan selanjutnya nih, yaitu The Fed menyiratkan adanya peluang untuk kembali menaikkan suku bunganya di September 2023 di FOMC meeting selanjutnya. Padahal, udah banyak juga yang berprediksi yang ngarep mungkin ya lebih tepatnya kalau misalkan The Fed ini akan berhenti menaikkan suku bunga atau malah menurunkan. Setelah ada statement peluang kembali menaikkan, ya marketnya merespon dengan nggak gitu bagus. So, makanya 3 saham big caps teknologi tadi dan Nasdaq itu kelihatan berpotensi koreksi dulu. Ini penyebab makroekonominya. So, dari penjelasan di video ini, kita bisa lihat bahwa indeks itu tidak selalu mencerminkan saham di dalamnya. Kenapa? Karena ada faktor lain yang bisa mempengaruhi, seperti kinerja fundamental di Nvidia tadi, yang bikin dia gap up naik kencang 4 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Terus pasti sekarang muncul pertanyaan, bro, kalau gitu saham apa lagi nih yang menarik, yang bisa ditradingkan, yang bisa diinvest? Oke, gue akan share satu yang menarik menurut gue, yaitu Meta. Ya, tapi disclaimer on, ya ini analisa gue akan jelasin ya penyebabnya. Di sini, Meta Instagram ya khususnya, itu baru merilis fitur Meta Verified ya di Instagram dan Facebook yang bikin orang-orang itu bisa dapat centang biru dengan bayar ya, berlangganan. Di hari pertama mereka rilis Meta Verified, itu udah dapat 10 triliun dalam waktu 1 hari. Ya bayangin, setelahnya bakal berapa banyak lagi yang register, yang subscribe. Artinya, ini bakal jadi earning booster buat Meta di kuartal 2 sampai kuartal 3. Dan market atau investor di US itu sangat-sangat mengapresiasi kinerja fundamental. Kayak Nvidia yang tadi aja langsung gap up, langsung naik kenceng. So, gue memprediksi saham Meta ini akan menarik dibandingkan dengan kompetitornya di sektor yang sama, ataupun even ketika sektornya terkoreksi.
Oke, kalau misalkan gue tanya, bro, tradingnya di mana? Oke, gue trading di XM ya, gue trading saham US, BTC, komoditi, forex, currency, semua dan lain-lain itu di XM ya. Karena XM ini udah lengkap banget. Ada semua instrumen ya, kalian cukup satu aplikasi aja, nggak perlu pindah-pindah apps, nggak perlu pindah-pindah dana, kalian udah bisa trading banyak banget di sini. Dan gue juga ada grup trading bareng yang pastinya gratis dan kalian semua bisa join, linknya ada di kolom deskripsi, kalian tinggal klik aja. Dan untuk link pendaftaran XM-nya juga gue udah drop di bawah supaya kalian gampang nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing, happy trading, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.